Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Semoga hari ini sehat selalu. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini saya ingin mereview hasil dan pembahasan yang teman-teman sudah tulis. Di sini kebetulan ada satu teman ya, Mbak siapa yang sudah ngumpul tadi? Sudah bagus sekali. Nah, seizin saya share tugasnya. Nah, di sini ada Mbak Inayatul Musayara. Ada Mbak Inayatul? Ada, Pak. Oke. Nah, teman-teman semua nanti bisa komunikasi dengan Mbak Inayatul. Mbak Inayatul ini saya rasa sudah bagus sekali hasilnya. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan mereview hasil yang sudah teman-teman susun. Kemudian hari ini kita akan lanjut menulis simpulan dan bagian abstrak. Ya, jadi nanti saya tinggal 2 pertemuan lagi. Kemudian nanti teman-teman ikut di acara seminar pada tanggal 11 Januari itu. Nah, oke, kita hasil dan pembahasan. Nah, di dalam hasil dan pembahasan, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak keluar dari konteks judul yang ada. Nah, konteks judul yang disampaikan oleh Mbak Inayatul kan urgensi literasi digital bagi mahasiswa di era Society 5.0. Nah, dari judul yang ada ini berarti kita harus mencari substansi. Kita harus mencari apa sih pentingnya literasi digital bagi mahasiswa itu di era Society 5.0. Nah, di sini Mbak Inayatul itu mengungkapkan sebuah teori, yaitu teori dari Weller yang ditemukan dalam artikelnya Fitriani. Nah, di dalam tulisannya Weller dalam Fitriani ini ada 9 ya Mbak Inayah ya. Iya, Pak. Nah, ada 9 elemen penting literasi digital menurut Steve Weller. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kasih dalam ya Mbak. Jadi kan ini ada Weller dalam. Nah, berarti Anda di bawahnya juga harus ada, nah ini. Nah, ya. Nah, dari 9 poin ini kemudian kita jabarkan satu persatu. Misal yang pertama ada social networking. Nah, social networking ini seperti apa? Kita ambil dari teori utamanya dulu, yaitu dari Weller. Nah, Weller dalam Fitriani ngomong bahwa social networking itu bahwa seperti ini loh. Nah, Mbak ini, kemudian dari teori utama itu kita perkuat dengan referensi yang lain. Nah, di sini diperkuat dengan 2 teori, yaitu pendapatnya Asaki ya, dalam Hansen dalam Asaki dan Artis dan Syahputra. Nah, kemudian dari 2 pendapat yang sudah diperkuat, kemudian kita sintesiskan atau kita citasi atau kita buat sebuah pendapat bahwa dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa social networking sangat dibutuhkan mahasiswa di era society, mengingat bahwa social networking ini membuat, jadi di sini ide kita bagaimana kita meracik social networking itu digabung dengan era society 5.0 seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah pendapatnya penulis, bagaimana penulis mengaitkan literasi digital tadi, teorinya Weller, itu ada 9. Yang pertama ada social networking. Nah, social networking itu bagaimana, kemudian diperkuat dengan teori-teori lain, kemudian kita sandingkan pendapat itu dengan pendapat kita. Nah, bagaimana ya social networking ini
bermanfaat pada era Society 5.0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau di sini ada 9, berarti 9 poin itu kita kupas satu persatu. Tetapi kalau di sini misalnya teman-teman menemukan ada 5, ada 2 ya berarti 2 yang kita kupas. Kemudian di sini ada transliterasi. Nah, di sini disampaikan transliterasi itu seperti apa kata Rahayu. Kemudian komponen transliterasi itu menurut Weller seperti apa. Nah, kalau gitu kemudian kita sintesiskan. Nah, bagaimana Mbak Inayah nanti di atas spasi ya, ini banyak salah ini. Di atas di spasi disimpulkan digabung ya. Iya, iya, Pak. Nah, jadi kemudian kita menyampaikan pendapat kita, transliterasi itu seperti apa ya ketika dikaitkan dengan era Society 5.0. Nah, di sini misal Mbak Inayah ngomong bahwa transliterasi sangat penting bagi mahasiswa di era Society dikarenakan digabung ya Mbak, dikarenakan transliterasi merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan dan menjaring suatu platform di era Society ini. Sehingga para mahasiswa bisa dalam membuat konten, membagikan, dan mengumpulkan suatu platform pada era Society 5.0. Nah, jadi kita saling menarik benang merah ya. Bagaimana sih era literasi digital itu berkesinambungan atau berkolerasi dengan era Society 5.0. Nah, misalnya yang ketiga menurut Weller dalam Fitriana itu ada maintaining privasi. Nah, maintaining privasi itu seperti apa? Bla 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 disampaikan oleh Weller seperti apa? Kemudian diperkuat oleh beberapa teori. Ya, kemudian itu kita sintesiskan dari beberapa di atas dapat disimpulkan. Ini nanti dicek semua, Mbak. Bahwa maintaining privasi merupakan salah satu hal yang penting dalam konteks literasi digital di era Society 5.0, di mana kita sebagai seorang individu dalam ini salah satunya mahasiswa harus memahami dan mengerti mengenai cybercrime yang merupakan kejahatan yang mengacu pada aktivitas legal di dunia maya. Nah, di sini bisa ditambahi lagi salah satu strateginya di dalam misalnya salah satu strategi adalah mahasiswa misalnya memproteksi akun-akun atau seterusnya. Nanti bisa ditambah Mbak ini. Jadi ada solusi dari penulis itu juga sangat bagus ya Mbak Inayah dan teman-teman. Kemudian ada keempat, managing digital identify. Bersama menarasikannya juga semua seperti itu. Ada creating content, organizing and sharing content, reusing. Nah, ini spasinya jangan dipisah. Reusing sama repurposing konten. Ini kalau di dalam bahasa Inggris nanti nulisnya miring ya Mbak Inayah. Nah, komponen ini seperti apa? Dijelaskan Weller, kemudian diperkuat dengan teori, kemudian dia dapat disebut bahwa repurposing membantu para mahasiswa dalam mengolah dan membuat kembali konten yang ada beberapa platform digital. Nah, jadi ada solusinya. Filtering and selecting content itu seperti apa? Nah, nanti ini miring ya. Kemudian kalau sudah ada 9 disampaikan. Pada bagian ini membahas bahwa ke-9 teori yang dikuatkan oleh Weller dalam Fitriana memiliki urgensi bagi mahasiswa dalam menghadapi era society, mengingat bahwa ke-9 komponen dalam literasi digital itu juga menjadi dasar alat agar melek dalam menghadapi era society dengan cara yang lebih aktif dan kreatif. Ini kata melek nanti diganti ya. Ini kok seolah-olah sarkasme ya. Agar misalnya lebih mendalami atau agar lebih siap, agar lebih tahu ya dalam menghadapi era. Melek itu kan melihat misalnya, berarti digital juga menjadi dasar alat agar
lebih mengetahui atau lebih siap dalam menghadapi era society. Gitu ya, Mbak. Simpulan itu enggak usah pakai ke ya, yang betul ada simpulan. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah selesai di bagian hasil, kemudian kita tutup dengan sebuah teori lagi bahwa bagaimana sih teori Weller itu berimbas pada era society secara universal. Nah, itu kita sampaikan di sini. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai justifikasi bahwa apa yang Anda sampaikan, ide Anda yang Anda sampaikan itu berdasar pada teori yang sudah terbit. Seperti itu ya. Nah, kemudian oke, dari sini ada yang dipertanyakan dari Mbak Inayah ataupun teman-teman yang lain. Ada? Mbak Inayah ada yang ditanyakan, Mbak Inayah? Belum ada, Pak. Oke, sudah paham ya Mbak Inayah? Insya Allah, Pak. Oke, nah kalau gitu kita lanjut ke kesimpulan. Jadi teman-teman silahkan nanti lanjut ke kesimpulan. Nah, simpulan itu adalah isi dari keseluruhan apa yang kita sampaikan. Nah, di sini misal Mbak Inayah ngomong, inti dari tulisan Mbak Inayah itu kan tadi 9 komponen itu ya. Betul ya teman-teman. Nah, berarti yang disimpulkan yaitu ya bahwa pentingnya ini jangan pentingnya ya urgensi ya. Biar nyambung dengan judul. Dalam program kita, nah ini penelitian ini menurut urgensi literasi digital bagi mahasiswa di era society itu menjadi komponen utama dalam menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai dan ide perkembangan digital di masa depan. Nah, dalam program literasi digital di era Society 5.0 terdapat 9 komponen elemen penting yang terdapat dalam literasi digital yaitu social networking, ini nanti miring ya, transliterasi, maintaining privacy, managing identify, creating content, organizing and sharing content, reusing repurposing content, filtering and selecting content, serta self broadcasting. Nah, kemudian, kesembilan, misalnya kesembilan komponen ini nah, langsung ini berarti kesembilan komponen ini diharapkan agar mahasiswa kesembilan komponen ini diharapkan agar kesembilan komponen ini perlu misalnya diadopsi oleh mahasiswa agar mereka memiliki kemampuan literasi digital agar mahasiswa agar mereka dapat membentuk karakter dan ini melek nanti diganti ya. Nah, ini ya. Oke, nah ini Mbak Inayah menurut saya sudah betul ini ya. Teman-teman silakan nanti supaya nanti teman-teman bisa mengadopsi tulisannya Mbak Inayah ini ya. Oke, untuk Mbak Inayah ada pertanyaan di bagian simpulan. Jadi tulisan yang Inggris tuh dimiring, Mbak. Betul.
Jadi teman-teman semua tulisan asing, baik bahasa Jawa, Inggris, Arab, semua harus miring ya. Jadi jangan tetap tegak. Misalnya ini networking sosial. Kalau sosial bahasa Inggris ya berarti miring. Transliterasi berarti miring. Ya. Maintaining privacy ini juga miring. Jadi semuanya miring ya, karena ini bahasa asing termasuk bahasa Inggris ya teman-teman dan Mbak Inaya. Oke, paham Mbak Inaya? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain dalam menyusun simpulan? Ada? Jadi simpulan intinya adalah kita mengambil secara menyeluruh apa yang ada di dalam pembahasan. Kemudian diungkap menjadi satu paragraf saja. Ini sudah betul pendapatnya Mbak Inayah. Ya. Nah, kalau teman-teman simpulan sudah selesai, gilirannya kita itu menyusun abstrak. Nah, ini ya, kita sekarang ke abstrak. Abstrak dan kata kunci. Nah, abstrak itu apa? Abstrak itu adalah potret atau gambaran secara keseluruhan tulisan kita. Nah, di dalam abstrak, ini Mbak Inaya sudah bagus ini. Belajar dari mana Mbak Inaya? Lihat jurnal, Pak. Sip. Sama YouTube-nya Pak Hasanul. Nah, jadi di dalam abstrak, komponen abstrak itu ya, teman-teman, minimal mencakup ada latar, latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Ini bisa dimasukkan semua atau hanya 3, misalnya tujuan, metode, sama hasil. Nah, boleh dipilih salah satu. Nah, kalau mau lengkap ya ini berarti. Kalau mau 3 ya ini. Nah, misalnya di sini Mbak Inaya ngomong, ini berarti literasi digital di era society sangatlah penting bagi mahasiswa, di mana konsep tersebut menjadi komponen utama dalam menggunakan teknologi digital supaya dapat berjalan secara baik dan benar. Literasi digital banyak dimaksud dalam masyarakat terutama mahasiswa di era society, yaitu untuk memperoleh teknik pengetahuan dari yang dibutuhkan saat penggunaan media digital di era society. Nah, ini bisa sebagai latar belakangnya, ya. Ini latar belakang. Kemudian penelitian ini adalah jenis penelitian langsung ya. Penelitian ini adalah penelitian, jadi penelitian literatur review, nah miring ya, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari mana, disampaikan. Nah, penelitian ini ada jenis literatur review dengan menggunakan data sekunder yang berasal, sampaikan ya, berasal dari mana Mbak? Anda ada yang dari buku enggak? Enggak ada, Pak. Nah, artikel jurnal. Ya, jurnal. Ini ya. Ada internasional apa hanya nasional? Nasional saja, Pak. Oke, sampaikan ya dari artikel jurnal nasional. Nah, ini yang sesuai, jangan pada yang sesuai dengan topik penelitian. Nah, ini. Nih ya. Nah, kemudian ini kan metode nih. Nah, kemudian hasilnya mana? Nah, hasil penelitian, jangan ini ya. Hasil penelitian bahwa ada berapa tadi, Mbak? 9. Nah, ada 9 apa? Komponen? Ya, komponen.
Apa? 9 komponen apa? Anda menyebutnya tadi. Literasi digital. Oke, 9 komponen literasi digital. Ada dengan bahwa ada 9 komponen literasi digital yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam menghadapi era society 5.0, yaitu, nah sampaikan ya 9 itu ya Mbak, itu 1, 2, nah wes gitu aja sampai 9. Oke, paham ya? Nah ini saya coret-coret biar beda. Kuning itu tujuannya atau latar belakang bisa, merah itu metode, ini hasil. Hanya menunjukkan bahwa ada 9 komponen yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam menghadapi era society, yaitu nah sesuai dengan teori tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Terus abstrak itu ada kata kunci ya. Nah, kemarin kan teman-teman sudah buat kata kunci nih di sini nih. Ya, lah ini 1, 2, 3. Berarti 3 ini masuk di kata kunci sini. Ini betul. Kemudian kalau sudah fix, abstrak versi bahasa Indonesia, kemudian kita Inggriskan. Nah, abstrak versi bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau sudah sampai abstrak, sudah selesai karya ilmiah kita. Nah, itu ya. Nah, ini punya Mbak Inaya sudah sangat bagus sekali nih ya, sudah sampai abstrak, simpulan sudah. Nah, oke, ada yang ditanyakan Mbak Inaya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, siapa yang tahu ya Mbak Jihan? Ada apa Mbak Jihan? Ya kan di abstrak tadi kan ada apa namanya dari mana itu didapat. Nah di artikelnya Mbak Inaya ini kan data sekunder. Nah itu artinya apa sih Pak data sekunder dan data primer? Gimana cara kita memasukkannya di dalam artikel? Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan di metode ya. Jadi data primer itu, jadi begini, data primer itu misalnya Mbak Jihan analisis novel atau membaca novel. Novel itu kan karya penulis ya. Betul Mbak Jihan? Iya Pak. Nah, itu berarti data primer. Artinya bahwa itu memang diambil dari novel, langsung dari penulis. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang sudah diupload oleh penulis di artikel. Nah, misal penulis sebelumnya itu membahas tentang era digital atau literasi digital. Nah, literasi digital itu seperti apa? Nah, ini kan teorinya si siapa tadi yang dipakai, teorinya Weller kan, diambil atau sudah dibuat oleh Fitriani. Nah, ini namanya sumber sekunder, yaitu dari orang kedua, yaitu Fitriani. Nah, dari Fitriani ini kemudian kita combine dengan artikel-artikel lain yang sejenis. Misal ketika kita fokus social networking, itu teorinya Weller, diperkuat oleh Hansen, diperkuat oleh Artis dan Sahputra. Nah, ini artinya ini sumber sekunder, yaitu dari artikel-artikel yang sudah terbit. Nah, kalau data primer itu murni dari subjek penelitian. Misal kita analisis novel, ya berarti kita ambil dari novel karena itu belum pernah ada yang meneliti. Tetapi kalau sudah diteliti, sudah ditelaah oleh orang lain, kemudian terbit di artikel, itu berarti menjadi sumber sekunder atau sumber kedua. Begitu ya Mbak Jihan? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau literatur review jelas sumbernya adalah sumber sekunder. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan lagi Mbak Jihan?
Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke, sudah sampai mana Mbak Jihan? Kemarin baru metodologi Pak. Tadi saya WA Pak Cahyo untuk mengevaluasi metodologi dulu. Oke, yang ini ya WA barusan ini ya. Ya. Yang mana Mbak WA-nya? Pembelajaran sastra ini ya? Oke, nanti habis ini coba saya tampilkan. Oke, dari Mbak Inaya ada yang ditanyakan? Halo Mbak Inaya. Mbak Inaya. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan. Ini nanti tidak usah pakai subscribe ya. Oke, Pak. Tidak usah. Ini kan nanti kita ganti template. Jadi tidak pakai template ini. Ya. Ini aku mau. Ya. Ada yang mau tanya? Ini di-delete. Oh iya, footnote ya, pakai footnote. Nanti footnote-nya dimatikan ya. Oke. Coba saya share screen yang ngumpul miliknya Mbak Jihan ya. Tadi pagi ada Mas Al-Fajri yang ngumpulkan juga, itu metodenya juga sudah bagus. Jadi nanti teman-teman yang lain silahkan mengikuti. Oke, saya share screen. Saya share screen ya. Maaf, share screen saya sudah nampak. Nah, Mbak Jihan, share screen saya sudah nampak Mbak Jihan? Sudah Pak, sudah nampak. Ini punyanya Mbak Jihan ya? Iya Pak, punya Nah, saya. kalau ini tuh teman-teman semua ya, jangan sampai lupa kalau di dalam latar belakang ya, ini satunya dibuat paragraf. Nah, satu. Jadi jangan muncul poin. Nah, dua. Jadi jangan sampai poinnya. Nah, di sini ya. Jadi jangan berupa poin nomor. Oke, sekarang kita lihat metode. Oke. Ini buat teorinya siapa Mbak Jian untuk metode? Nah, ini fokus langsung. Mbak Jihan apakah menggunakan majalah, koran, dokumen, jurnal ilmiah internasional enggak? Enggak, hanya buku dan jurnal ilmiah Oke, saja. berarti sampaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan menggunakan data sekunder dari buku dan jurnal. Seperti itu ya, Mbak Jihan. Baik Pak. Terus, kamu melakukan survei juga? Survei kepada salah satu guru bahasa Indonesia juga Pak. Oke, boleh ditambahi berarti kemudian ditambah dengan, nah kalau mau metode survei, coba hasilnya nanti seperti apa? Kalau metode survei malah bagus, jadi bukan literatur review lagi, tetapi dia survei lapangan, Mbak. Jadi di paragraf kedua itu saya cantumkan Pak yang ya. Oke, nanti yang disampaikan hasilnya itu dari hasil wawancara ya? Iya, cuma hanya wawancara seperti biasa aja Pak, nggak langsung turun ke lapangan. Oh gitu, ada berapa poin hasil wawancaranya? Hanya satu Pak, soalnya saya cuma mewawancarai satu guru saja. Oh gitu, ya wes enggak apa-apa, berarti ini tetap literatur review, kemudian oke, enggak apa-apa, kemudian nanti diperkuat
dengan hasil wawancara. Berarti nanti di akhir itu di cross check dengan hasil wawancara gitu ya. Iya, Pak. Di setiap pembahasan seperti Mbak Inayah tadi. Nah, jadi di akhir bab 4-nya, di akhir hasil, nah ini diperkuat dengan teori. Nah, berdasarkan hasil di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang guru SMK. Hasil wawancara adalah seperti berikut, disampaikan di penutup di bagian hasil. Gitu ya Mbak Jihan. Baik, Pak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mas Al-Fajri ada ini? Mas Al-Fajri. Halo, kalau tidak ada pertemuan materi ini sampai sini ya. Jadi silakan teman-teman berprogres untuk menghasilkan simpulan dan abstrak. Jadi abstrak itu ditaruh di atas ya. Kemudian abstrak berisi minimal ada tujuan, ada metode, ada hasil. Kemudian di bawah abstrak ada kata kunci. Kalau sudah abstrak di bahasa Inggris kan. Nah, sudah selesai. Jadi karya ilmiah Anda 90% sudah jadi. Nanti pertemuan berikutnya kita review lagi, kita template lagi, dan kita akan cross check. Nah, jadi untuk pertemuan minggu depan nanti teman-teman presentasi ya. Paling tidak satu mahasiswa presentasi 5 menit untuk hasilnya ya. Jadi progresnya sampai mana kita akan presentasikan. Nah, jadi semuanya presentasi ya maksimal 5 menit lah itu ya. Oke, siap teman-teman? Halo teman-teman. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, siap. Nah, oke ya. Sebelum saya tutup, bisa on cam ya. Saya ambil untuk dokumentasi pertemuan hari ini. Oke. Ini tidak ada yang di kampus ya? Libur, Pak. Soalnya AL ya. Oke. Oke, semangat. Semoga nilai AL-nya bagus ya. Anda juga sukses dalam karya. Ini kan baru semester 1. Ya, jadi banyak sekali nanti materi dan ilmu yang harus Anda siapkan. Oke. Oke, saya ambil ya 1, 2, 3. Oke. Rifki di mana, Rif? Oke ya, teman-teman, kita bertemu lagi minggu depan dengan mereview hasil abstrak dan simpulan yang sudah dibuat. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa banyak manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti teman-temannya dibantu ya Mbak Inayah dan Mbak Jihan ataupun teman-teman yang lain yang sudah. Iya, Pak. Oke.